Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Al-Quran kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang keempat, yakni sambutan sekaligus mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Yayasan Asy-Syafa'ah kepada yang terhormat Kiai Haji Dr. Maskur Abdillah. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kepala sekolah yang saya hormati, kepala sekolah TK mana belum datang, kepala sekolah SD selaku tuan rumah, kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMK, saya sendiri. Ini saya diundang dua sekarang Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah SMK sekaligus mewakili yayasan. Itu artinya kuenya nanti dapat dua. Ini baru dapat satu saya. Baik, saya diminta untuk mewakili ketua yayasan Bapak Kiai Haji Abdul Muiz yang kebetulan saat ini masih kurang sehat. Beliau jam terbangnya luar biasa kemana-mana. Kadang di rumah itu hanya beberapa jam begitu. Karena ya ternyata orang itu semakin berilmu bukan semakin tenang di rumah. Semakin berilmu itu semakin meluyur kemana-mana. Karena yang dihadapi semakin banyak. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas-tugas beliau selanjutnya. Saya juga tidak tahu apa yang harus saya sampaikan karena tadi tidak dikasih contekan. Saya cuma disuruh pokoknya ngomong begitu. Jadi nanti kalau ngomongnya kelantur kemana-mana mohon dimaklumi. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena tanpa terasa putra-putri jenengan yang sudah 6 tahun dididik di sini akhirnya bisa selesai dengan baik. 6 tahun itu bukan waktu yang sangat cepat. 6 tahun itu waktu yang sangat panjang sekali Bapak Ibu. Kalau jenengan punya sawah ya, ditanami padi itu dalam 1 tahun paling tidak kita bisa panen 3 kali. Berarti kalau 6 tahun 3 kali 6 jenengan sudah bisa panen 18 kali. Itu kalau padi. Kalau jenengan mohon maaf punya ternak kambing ya, kambing itu dalam setahun bisa 2 kali melahirkan. Itu sekali lahir paling tidak 2 lah. Berarti kalau jenengan punya 1 kambing setahun lahir 2 kali, sekali lahir 2, berarti dalam 1 tahun ada 4 ekor kambing. Kalau 6 berarti tinggal dikali 6 kali 4 berarti punya 24 ekor kambing. Atau apalagi lah hal-hal yang kalau kita hitung selama 6 tahun itu sangat luar biasa sekali. Nah, yang kita tanam ini adalah
daya manusia. Yang kita tanam ini adalah kepribadian. Yang kita tanam ini adalah ilmu. Kita tahu bahwasanya usia anak itu adalah usia yang paling penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Ibaratnya tanaman, usia anak itu adalah usia benih. Kalau benihnya unggul, kalau benihnya baik, mau ditaruh di manapun itu pasti tumbuh. Dengan punya benih yang bagus, ditaruh terserah di mana saja, pasti akan tumbuh. Tapi kalau benihnya rusak, sebagus apapun tanahnya, dia tidak akan pernah berbuah, dia tidak akan pernah tumbuh. Maka usia anak itu sangat penting sekali. Maka saya bersyukur dan saya yakin jenengan sudah sangat tepat sekali menitipkan anaknya di sini. Artinya apa? Jenengan tidak perlu khawatir karena putra-putri jenengan betul-betul dididik. Ya, otaknya dididik, jasmaninya dididik, hatinya juga dididik. Agamanya dapat, ilmu umumnya dapat, ilmu olahraganya juga dapat. Coba jenengan, saya bukan dalam rangka menjelek-jelekkan, tapi coba jenengan bayangkan, banyak sekolah-sekolah itu yang pelajaran agamanya hanya dalam seminggu sekali. Dalam seminggu hanya 2 jam. Jenengan bisa bayangkan, anak belajar agama hanya 2 jam dalam seminggu. Maka jangan heran kalau misalnya di Indonesia ini banyak orang pintar, tapi korupsinya masih jalan terus. Banyak orang hebat, tapi masalah Indonesia ini nggak selesai-selesai. Orang kalau bodoh, paling yang dicuri hanya beberapa ribu. Tapi kalau orang pintar, yang dicuri itu miliaran. Nah, itu para koruptor-koruptor itu bukan orang-orang bodoh, itu orang-orang pintar. Kenapa? Karena hatinya, pendidikan agamanya itu hanya mereka terima 2 jam dalam seminggu. Bisa Anda bayangkan itu. Dan anak kalau sudah usia SMP misalnya, usia SD dan bisa baca Quran, itu bisa dipastikan usia 20 tahun, 30 tahun dia tidak akan pernah bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau sudah usia SMP tidak bisa baca Quran, dia akan malu untuk belajar. Daripada dia malu belajar, akhirnya dia tidak pernah belajar. Saya punya beberapa anak didik yang usianya sudah usia mahasiswa. Ketika saya suruh dia baca Quran, itu tidak bisa sama sekali. Saya tunjuk huruf-hurufnya, coba ini huruf apa? Dia tidak tahu. Saya tanya, kamu tidak pernah ngaji? Tanya. Dia bilang, saya pernah ngaji Pak. Kapan? Waktu TK Pak. Lalu terus sekarang? Enggak Pak. Loh, kamu tidak mau belajar ngaji tak Pak? Tidak mau belajar ngaji kan? Tidak Pak, malu sudah Pak. Anda bisa bayangkan, ketika anak sudah tidak bisa ngaji, gimana susahnya orang tuanya itu? Nah, perlu saya tegaskan, dalam diri kita ini paling tidak ada 3 unsur penting, dan semuanya itu butuh yang namanya pendidikan, semuanya itu butuh yang namanya asupan, semuanya itu butuh perhatian. Unsur pertama, jasad, tubuh kita. Tidak ada orang lahir tiba-tiba langsung berdiri kayak saya, itu tidak ada. Artinya dia dari kecil menjadi besar, menjadi dewasa. Kapan dia besar, kapan dia dewasa? Ketika tubuh itu dia kasih asupan berupa makanan. Maka makanan itu menjadi sebab seseorang itu jadi besar. Tanpa makanan orang tidak akan pernah besar. Jasadnya tidak akan pernah besar. Jasmaninya tidak akan pernah besar. Sejauh mana kenikmatan kita menikmati makanan, sejauh itulah kebesaran badan kita. Makanya ada orang yang mengatakan orang kalau gemuk itu ya berarti makanannya cocok.
Kalau kurus, perlu dilihat makanannya. Barangkali ada yang tak cocok. Ada yang mengatakan begitu. Itu pertama. Yang kedua adalah akal. Akal itu juga butuh dilatih. Karena setiap anak kita lahir ke dunia itu tidak tahu apa-apa. Kita lahir nangis. Gak ada orang lahir, Bu minta HP, tidak ada itu. Bu minta sepeda, tidak ada. Orang lahir nangis. Maka otak itu harus diisi dengan ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara membaca, dengan cara berdiskusi, dan lain sebagainya. Kalau otak diisi makanan, tidak nyambung. Kalau jasad diisi ilmu, nggak nyambung. Misalnya ada orang suruh belajar terus nggak dikasih makan, insya Allah dalam seminggu mati. Atau sebaliknya, orang dalam seminggu suruh makan saja, nggak pernah diajari ilmu, keluarnya jadi orang bodoh. Dan yang terakhir, dalam diri kita itu ada yang namanya ruh, hati. Dan itu hanya bisa diisi dengan ilmu agama. Tanpa ilmu agama, tidak bisa. Banyak orang kaya, hebat. Banyak orang pintar, hebat. Tapi hatinya kosong. Akhirnya apa? Na'udzubillah. Keluarganya berantakan. Suami istri selalu tengkar. Anaknya na'udzubillah kena korban narkoba dan lain sebagainya. Itu bukan anak-anak orang yang nggak punya. Rata-rata anak-anak orang kaya. Rata-rata anak orang hebat. Kenapa? Karena rohnya, hatinya tidak diisi oleh pengetahuan agama. Maka tiga-tiganya itu penting, Bapak Ibu. Makanan, ilmu, dan agama. Maka saya berharap adik-adik ini, anak-anak kita ini ke depan, bolehlah kita mencari sekolah yang luar biasa, pendidikan yang luar biasa, silakan. Tapi jangan hilangkan dari 3 unsur itu. Betul-betul cari yang betul, sehingga jenengan nanti tidak akan menyesal di lahir kemudian. Banyak orang yang berasal dari keluarga biasa, orang miskin, tapi karena bapaknya rajin ibadah, ibunya rajin ibadah, anaknya rajin sekolah, anaknya rajin ngaji, besarnya luar biasa. Jangan kalau membaca bukunya almarhum Pak Habibie itu, satu-satunya orang Indonesia yang menemukan sistem penerbangan di dunia yang kemudian diambil oleh Jerman. Itu ternyata beliau itu dari orang miskin. Dan bapak ibunya itu setiap Senin dan Kamis itu selalu puasa. Dan Habibie juga begitu akhirnya. Anaknya akhirnya begitu, setiap Senin dan Kamis selalu puasa. Jadi dengan puasa dia kuatkan hatinya. Dengan belajar dia kuatkan otaknya. Dengan makan yang halal dia kuatkan jasadnya. Begitu besar jadi orang luar biasa. Jadi jangan terlalu berpikir jadi orang hebat dengan mengandalkan otak tapi lupa dengan hati. Atau sebaliknya, hatinya dikembangkan tapi otaknya kosong. Itu juga tidak baik. Atau hatinya bagus, otaknya bagus, badannya tidak bagus. Itu juga kurang baik. Jadi tiga-tiganya itu harus betul-betul disiapkan, harus betul-betul dijaga. Nah, usia SD ini adalah usia yang paling tepat untuk itu. Makanya saya bersyukur jenengan ini sudah luar biasa mendidik anak-anak jenengan dan patut berterima kasih kepada para gurunya. Kalau jenengan lihat, saya sering ngobrol sama teman-teman itu yang ngajar di luar, itu rata-rata pendidikan sekarang itu biayanya luar biasa.
Saya tanya Baitul Amin itu uang masuknya saja sekarang sekitar 7 sampai 8 juta. Terus saya tanya anaknya gimana, apa sudah bisa ngaji? Ya bisa begitu. Tanpa ada keyakinan untuk mengatakan bisa. Hanya ya bisa. Artinya apa? Artinya semakin besar sekolah itu justru semakin sulit untuk mendidik anak-anak. Tapi semakin sedikit jumlahnya, itu semakin mudah untuk dididik. Ya tentu saya sebagai wakil yayasan tidak ingin sekolah di sini sedikit terus siswanya. Yang saya inginkan ya siswanya banyak, tapi betul-betul dididik dengan baik. Kalau siswa banyak itu, misalnya nih, dalam satu kelas 30, itu yang nakal nggak kelihatan. Tapi kalau siswanya 10, 15, 20, itu yang kelihatan, yang nakal pasti kelihatan sekali. Apalagi kalau ngumpul begitu, satu kelas, satu sekolah itu hanya ada sekitar berapa ini? 120. Itu yang nakal akan ketahuan. Tapi kalau sudah jumlahnya 1000, itu orang sudah gak mikir mana yang nakal. Pokoknya nggak nurut, nggak usah dipikir. Tapi kalau masih kecil, itu ya didatangi ke rumahnya, masih disemangati dan lain sebagainya. Seakan-akan yang butuh itu adalah sekolah. Padahal yang butuh adalah orang tua. Karena sekolah itu hanya sebentar, kayak jenengan ini, hanya 6 tahun nih. Setelah pintar diambil sama jenengan. Guru-gurunya dapat apa coba? Dapat capeknya mendidik anak jenengan. Setelah pintar jenengan ambil itu. Tidak mungkin gurunya, oh anak ibu pintar, sudah di sini saja, tidak usah kemana-mana. Ya, terus mau di SD terus, kan tidak mungkin. Nah, itu apa ya yang perlu kita garis bawahi. Kalau menurut saya SD di sini ini sudah luar biasa. Dari segi fasilitas dibanding lembaga yang lain yang ada, SD di sini ini sudah luar biasa. SD itu hanya 6 kelas, sementara kelasnya itu ada 8 kelas. Bahkan SMK yang ada di situ itu numpang punya SD itu. Makanya kami mohon doanya mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan SMK bisa bangun baru di ruangan di tanah yang sebelah sana, tanah kosong itu. Sehingga kemudian di sini SD betul-betul bisa fokus. Karena memang repot, anak SD sama anak SMK digabung itu repot. Saya juga kerepotan. Saya mau marah di depan anak SMK itu. Ketika melihat anak SD lewat, nggak jadi. Kenapa? Karena nanti, bapak itu galak itu. Setiap ketemu bukan yang terkesan bukan nama saya. Pasti bapak galak. Nah itu yang menjadi masalah. Sementara yang SMK kalau nggak digalakin, Masya Allah. Nah ini kita butuh yang namanya dukungan jenengan, butuh yang namanya doa jenengan. Ya minimal didoain lah. Saya pikir begitu ya yang bisa saya sampaikan. Dan ini ada wisuda tahfidz juz 30. Ini sangat luar biasa. Saya pikir kalau sudah dari kecil sudah menghafal Quran, insya Allah setelah besar dia akan dijaga oleh Al-Quran. Saya tidak pernah melihat teman-teman saya yang hafal Quran itu yang hidupnya susah itu tidak ada. Rata-rata teman saya yang hafal Quran itu luar biasa. Saya ada satu teman ya, ini terakhir cerita, orang Madura. Dia itu awalnya ngafal Quran, terus kuliah di Mesir bersama saya. Setelah selesai kuliah, pulang bersama saya juga, terus menikah. Ketika menikah pertama, dia anggaplah gagal. Kenapa gagal? Karena ternyata begitu pulang dari Mesir, dia kan anak orang miskin, orang nggak punya apa-apa, gitu. Sehingga kemudian sama mertuanya disuruh cerai karena dianggap tidak bisa mengasih makan sama istrinya. Jadi sedih dia. Tapi dia tetap semangat menjaga Qurannya. Datang satu orang ke dia menghafalkan Quran.
2 orang, 3 orang. Sekarang jumlah santrinya ada sekitar 300 lebih. Dan masuk ke sana itu sekitar ya hampir sama dengan SD sini lah, sekitar 1.500.000 untuk masuk ke sana, daftar ke sana. Dan siswanya sudah dari mana-mana, dari Malaysia ada, dari ujung-ujung Indonesia juga sudah ada. Karena barokah Quran itu, sekarang dia jadi kiai luar biasa. Di Madura itu jadi kiai, orang yang nggak punya apa-apa, gitu kan, tiba-tiba jadi kiai. Nah, ketika jadi kiai ini, itu banyak orang-orang tua yang menawarkan anaknya. Sampai bilang sama saya, ini kok saya kayaknya mau nikah lebih dari 1 ini, katanya. Yang awalnya masalah sama keluarga, nah sekarang ini banyak yang menawarkan anaknya untuk dinikahi. Hanya gara-gara menghafal Al-Quran itu. Dan dia hampir setiap tahun pasti ke Malaysia, hanya untuk mengajarkan Al-Quran di Malaysia. Sangat luar biasa. Nah, kemarin saya menitipkan satu santri alumni SMK yang lulus kemarin, karena dia punya hafalan beberapa juz, saya titipkan ke dia. Terus dia bilang, insya Allah saya target 8 bulan anak ini akan hafal 30 juz. Nah, kalau sudah hafal 30 juz, dengan orang tua tidak usah susah menjaga, sudah. Pasti Al-Quran yang akan menjaga. Anak kalau sudah hafal Quran, mau bikin dosa, malu sama Al-Qurannya. Dia mau bikin kesalahan, malu sama Al-Qurannya. Dia mau bikin hal-hal yang buruk, malu sama Al-Qurannya. Artinya apa? Kalau dia sudah punya Quran, pasti dijaga oleh Al-Qurannya. Jenengan sudah tenang. Nah, kalau anaknya saja jangankan hafal, baca Al-Quran saja nggak bisa, ya siap-siap jenengan harus ekstra keras menjaga anak. Nah, mudah-mudahan yang lulus saat ini dicatat oleh Allah sebagai generasi Al-Quran, sebagai generasi yang cinta kepada Al-Quran, sehingga dijaga oleh Al-Qurannya. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa na'fu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.